Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Alhamdulillah, di sore hari ini untuk mengganti yang kemarin Jumat terkait dengan bacaan kita terhadap kitab Min Akhta'i Al-Azwaj wa Zawjat, termasuk kesalahan suami dan istri dalam kehidupan berkeluarga dan berumah tangga yang perlu diluruskan untuk kebahagiaan keluarga. Kebetulan hari ini kosong karena selesai pelajaran bahasa Arab dasar. Maka kita mengambil dan membaca hari ini kesalahan yang ketujuh dari kesalahan suami yang disebutkan oleh Syekh Muhammad ibn Ibrahim Al-Hamd rahimahullahu ta'ala. Kata beliau, as-sabi'ah yang ketujuh, aklu mali zauja bil batil. Termasuk kesalahan seorang suami, dia memakan harta istrinya dengan cara yang batil. Dia memakan harta istrinya dengan cara yang batil. Kata Syekh rahimahullah, faminal azwaji man qadarok qadinah. Di antara suami ada yang sudah tipis agamanya, kurang agamanya. Wa qallat muru'atuhu. Dan sudah sedikit rasa malunya. Fatarahu ya'kulu mala zaujatihi bil batil. Maka kadang kamu menjumpai dia memakan harta istrinya dengan cara yang batil. Wa yasluku fi dzalika sabila subulan syatta. Dan dia menempuh berbagai macam cara untuk mendapatkan tujuannya tersebut. Bagaimana kalau istrinya punya harta, ditakdirkan misalnya kalau dia punya istri kaya, dia akan mencari jalan bagaimana supaya dia bisa memakan harta istrinya itu. Faqad takunu zaujatuhu mu'allimah taqbidu malan muqabilu tadrisiha. Kadang istrinya pengajar, memiliki harta sebagai gaji dari mengajarnya. Itu kadang seorang istri dia punya pekerjaan, dia punya bisnis, sehingga dia punya penghasilan. Wa qad takunu warithat malan min abiha au ghairihi. Dan terkadang dia tidak bekerja, tapi dia punya harta, dia warisi dari bapaknya atau dari selainnya. Artinya dia sebelumnya memiliki orang tua, yang orang tuanya itu punya harta warisan dan dia dapat. Wa qad yakunu laha masadir ukhra lirizq. Kadang juga dia memiliki sumber-sumber yang lain
dari sumber rezeki. Intinya dia memiliki harta. Wa min huna yajidu ba'dul azwaj fursatah li akli mali az-zawja bil batil. Dari sinilah terkadang sebagian suami mendapatkan kesempatan untuk memakan harta istrinya dengan cara yang batil, naudzubillah. Imma bitahdidiha bitolak. Kadang sampai seperti ini ya. Apakah dengan mengancam istrinya akan ditalak kalau tidak dia kasih hartanya? Iya. Wa imma bitamalluki laha wa idharul hajah bana yadaiha. Dan terkadang juga dia at-tamalluk, ya, mencari muka di hadapan istrinya. Menampakkan kalau dia butuh di hadapannya. Dia nampakkan di hadapan istrinya. Dia punya kebutuhan. Au bil istidanati minha. Ini lebih halus lagi cara suaminya untuk memakan harta istrinya dengan cara yang batin. Atau dengan berutang dari istrinya itu. Dia akadnya, dia bilang saya utang dulu uangmu. Iya. Ma'atabitin niya bi'adamil wafa. Bersamaan dengan itu, dia sembunyikan niatnya bahwa dia tidak akan bayar utangnya. Jadi sengaja dia berutang dengan niat tidak bayar. Karena kan istri. Iya. Au bil istiraki ma'ha fi masyru'in ma duna kitabati akdin bainahuma. Atau dengan ya mengajak istrinya kerjasama untuk membuat suatu bisnis. Tapi tidak sertai oleh perjanjian tertulis. Tidak ada catatan dalam akad. Nanti keuntungannya sekian, kita bagi sekian. Kan boleh antara suami istri itu mereka bekerja sama. Sama-sama memasukkan modal. Tapi walaupun itu suami harus ada akad. Ya ini bagi istri. Dia walaupun itu suaminya harus ada akadnya. Baginya berapa persen untuk suami dan berapa untuk istrinya. Iya, karena kadang di sini suami berpura-pura utang atau berpura-pura mengajak istrinya untuk berbisnis, tapi tanpa akad. Iya, summa yasil yadahu minha, kemudian ya dia ya setelah itu dia meninggalkan ya membiarkan istrinya begitu saja dan dia bersendirian menjalankan usahanya. Wa yatafarrad bil masyru'i wahdah. Dia bersendiri dalam menjalankan usahanya itu padahal usaha bersama. Ila ghairi dzalika min alwanil aql limali zauja bil batil. Dan lain-lainnya dari bentuk dan cara untuk memakan harta istri dengan cara yang batin. Ini sebagian bentuk yang dilakukan oleh suami untuk memakan harta istrinya. Wahadas toni
cara seperti ini ta'bahul muru'ah wad-din. Perbuatan seperti ini dan cara seperti ini tidak diterima oleh agama dan muru'ah, rasa malunya seorang. Ketika seorang suami menghalalkan segala cara untuk memakan harta istrinya tanpa ada rasa malu, ya, maka dia menunjukkan kurang agama. Faqad hamal Islam mala zaujah. Sungguh Islam, kata penulis, telah menjaga harta seorang istri. Falam yaj'al yadi zauj alaihi min sabil. Allah Subhanahu wa taala tidak menjadikan satu jalan pun bagi tangan seorang suami untuk merusaknya, mendapatkannya tanpa hak. Fa'abqa laha hurriyah at-tasarrufi fi maliha. Seorang istri, Allah Subhanahu wa taala menjadikannya tetap merdeka, tetap bebas untuk mengatur hartanya. Untuk mengatur hartanya. Alama tara idza kanat akila rasyidah. Ya. Sesuai dengan yang dia lihat. Jika dia adalah seorang perempuan yang berakal, lagi ya memiliki pemikiran yang rasyidah, dewasa. Ya. Walaysa lizauj haqqun fi ayyatana wala minhu dirhaman wahida. Subhanallah. Tidak boleh bagi suami untuk mengambil dari harta istrinya itu walaupun 1 dirham. Kalau itu harta istri, kecuali istrinya kasih. Istrinya kasih, halal. Adapun kalau istrinya tidak kasih, tidak halal untuk suami memakan harta istrinya. Illa anti binafsiha. Kecuali dari ya kerelaan diri sang istri. Kecuali dengan kerelaannya. Dia memang kasih, suami tidak minta, istrinya kaya, suaminya miskin. Istrinya bantu saja. Dari usaha ya yang mau diusahakan oleh suaminya. Walaysa lahu haqqun fi man'iha min an tatasarraf fi maliha ala wajhil mu'aradah al-mu'awadah kal bai' wal qard. Tidak ada hak untuk suami untuk melarang istrinya untuk mengatur hartanya. Apakah karena jual beli, pinjam meminjam, wal ijarah, sewa menyewa, wa nahwiha bi ijma'il ulama, dan semisalnya berdasarkan kesepakatan ulama. Jadi sepakat para ulama ketika istri memiliki harta sendiri, tidak boleh bagi suami untuk melarangnya berinfak dengan hartanya itu, jual beli dengan hartanya, pinjam meminjam dengan hartanya, sewa menyewa dengan hartanya. Ini bi ijma'il ulama, berdasarkan kesepakatan para ulama, tidak ada silang pendapat. Walaysa lahul haqqu fi man'iha an tunfiqa minhu aw tunfiquhu ala wajhi tabarruk ka shadaqah. Demikian pula seorang suami tidak memiliki hak untuk melarang istrinya untuk menginfakkan hartanya
atau menggunakan hartanya dengan tujuan beramal. Seperti sedekah, kasodakoh seperti sedekah, wal hibah, hibah pemberian percuma. Inda jumhuri ahlil ilm, menurut mayoritas ahlil ilm, orang-orang yang berilmu. Wa qad dhahaba ba'duhum ila anna lizzauj ayyamna'aha minat tabarru bi aktsar min thuluthi maliha. Sebagian ahli ilmu berpendapat bahwa boleh bagi suami untuk melarang istrinya untuk beramal tabarru, beramal baik dengan hartanya kalau lebih dari sepertiga. Berarti perselisihan sekarang kata boleh fal khilaf idan fi kauniha tamfik. Maka perselisihannya adalah ketika dia berinfak, boleh enggak lebih dari sepertiga? Ketika istri mau berinfak dengan hartanya, boleh enggak lebih dari sepertiga? Amma akhdud zawj maliha bil batil. Adapun ketika suami mengambil malaha bil batil, hartanya dengan batil, fala khilaf fi adami jawazihi. Maka tidak ada perselisihan akan tidak dibolehkan hal tersebut. Iya, hartanya istri, itu punyanya istri. Bukan punyanya suami. Ketika istri punya harta. Bebas dia mengatur hartanya sendiri. Bahkan haram suaminya untuk mengambil darinya. Kecuali memang istri memberikan. Sekarang beliau akan sebutkan dalil-dalil tentang hal tersebut. Kata beliau, wa fima yali, pada apa yang akan datang, dzikrun li ba'dil adillah, penyebutan sebagian dalil, wal khilaf dan perselisihan, wa aqwali ba'dul ulama fi tasarrufil mar'a fi maliha. Dan beberapa pendapat dari sejumlah para ulama dalam perkara seorang istri boleh dia menggunakan harta pribadinya. Dalil pertama beliau katakan an Amr ibn Shu'aib an abihi an jaddi an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala yaumul fath la yajuzu limra'atin atiyatan illa bi idni zawjiha. Tidak boleh bagi seorang istri memberikan suatu pemberian melainkan dengan izin suaminya. Wa qad waradal hadits nafsuhu bila telah datang hadis ini sendiri dengan lafaz la yajuzu limra'atin amara fi maliha idza malaka zawjuha ismatha. Tidak boleh bagi seorang istri menggunakan harta miliknya jika sang suami memiliki perlindungan terhadapnya. Nah, dengan hadis-hadis ini berarti dia tidak boleh bersedekah kecuali atas izin suaminya. Demikian pula belum menukil hadis an Abdullah ibn Yahya al-Ansari. Dari Abdullah ibn Yahya al-Ansari, beliau berkata rajulun min waladi Ka'ab ibn Malik, bahwa ada salah seorang putra dari Ka'ab ibn Malik an abihi an jaddi, dari bapaknya, dari kakeknya, anna jaddatahu, bahwasannya neneknya Khairah yang bernama Khairah imrat Ka'ab ibn Malik atat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salah seorang dari istri Ka'ab ibn Malik, dia datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
bihuliyin laha faqalat, dengan perhiasannya yang dia miliki, dia berkata, inni tasaddaqtu bihada. Tak bersedekah dengan ini. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yajuzu limra'atin atiyatun illa biidni zawjiha. Fahal ista'danti Ka'ban? Tidak boleh bagi seorang istri memberikan harta miliknya melainkan dengan izin suaminya. Karena Rasulullah bertanya, apakah engkau telah meminta izin kepada Ka'ab? Khairah menjawab, qalat na'am. Dia bilang iya. Dia bilang iya. Faba'ata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ila Ka'ab faqala hal adinta li Khairah anta tasarraf bihuliha. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengutus seorang kepada Ka'ab dan bertanya, apakah kamu izinkan Khairah? Apakah kamu izinkan Khairah? Ya. Untuk bersedekah dengan perhiasannya? Qala, kata Ka'ab, na'am iya. Faqabilahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baru Nabi sallallahu alaihi wasallam menerimanya. Nah ini kalau dia mau bersedekah boleh enggak? Tapi kalau dia mau melakukan perdagangan dengan hartanya, tidak ada perselisihan akan bolehnya. Tapi kalau dia mau bersedekah saja, berbuat baik, boleh enggak tanpa izin suami? Nah ini dalil-dalil sebagian ulama menyatakan tidak boleh. Kecuali atas izin dari suaminya. Makanya kata beliau, fahadi adillatu man ihtajja bi annaha la tatasarraf fi maliha illa bi idni zawjiha. Inilah dalil-dalil orang yang berdalil bahasa orang istri tidak boleh bersedekah dari hartanya kecuali dengan izin suaminya. Karena tadi sampai Nabi ketika ada Khairah datang mau bersedekah, dia sampai tanya, suamimu izinkan? Dia bilang iya, tapi Nabi tidak sampai situ. Nabi utus lagi orang untuk bertanya kepada suaminya, Ka'ab, apakah kamu izinkan istrimu ini sedekah? Ka'ab bilang iya, baru Nabi terima. Baru Nabi menerimanya. Sekarang, apa dalil kalau itu boleh? Tanpa izin suami kalau itu merupakan hartanya istri. Beliau berkata, faminal adillati allati yuhtaju biha ala nufudi tasarrufiha fi maliha duna idni zauji. Dan di antara dalil yang digunakan oleh pihak yang mengatakan, yaitu ini tadi jumhur mayoritas, yang mengatakan bahwa boleh seorang istri menggunakan harta miliknya tanpa harus meminta izin kepada suaminya. Marawahu Jabir bin Abdullah, apa yang diriwayatkan oleh Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhuma. Qal, beliau berkata, syahidtu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yaumul 'id. Dia berkata, saya bersaksi menyaksikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada hari Id. Bada habis sholati qabla al-khutbah. Beliau bercerita dari awal. Maka beliau sallallahu alaihi wasallam memulai sholat sebelum khutbah. Bigori adzan wala iqamah, tanpa adzan, tanpa qomat. Tsumma qama mutawakkian ala Bilal. Kemudian beliau berdiri bersandar kepada Bilal. Karena dulu tidak ada mimbar. Jadi beliau bersandar kepada Bilal. Fa'amara bitaqwallah, maka beliau memerintahkan untuk bertakwa kepada Allah. Artinya sekarang beliau khutbah. Wa hatta ala ta'ati, dan beliau pun menganjurkan orang untuk taat kepada Allah. Wa wa'adun nas
dan belum menasehati manusia dengan nasihat yang mendalam. Wa dzakkarahum, dan mengingatkan mereka. Tsumma madha hatta atan nisa. Kemudian ini di laki-laki. Kan dulu kan kita bersama tidak ada pengeras suara. Ini di jamaah laki-laki. Kan hanya mereka yang mendengar. Maka setelah itu pun belum selesai dari laki-laki dan mendatangi para perempuan. Kalau sekarang ini tidak diperlukan lagi. Dikarenakan sudah ada pengeras suara. Suara sampai kepada perempuan. Maka belum mendatangi jemaah perempuan. Wa'adahunna wa dzakkarahunna, sama. Nabi pun menasihati mereka dan mengingatkan mereka. Faqal, maka di antara yang Nabi katakan adalah tasaddaqona. Fa inna aktsarukunna hatabu jahannam. Kalian bersedekahlah. Karena sesungguhnya mayoritas kalian adalah menjadi bahan bakar neraka jahanam. Di sini para perempuan takut. Karena Nabi menganjurkan mereka untuk bersedekah karena kebanyakan bahan bakarnya neraka adalah perempuan. Na'udzubillah. Maka apa yang terjadi? Fatakallamat imra'atun min sitotin nisa. Tab'a'ul khuddain. Faqalat. Ini tentunya sebelum turun ayat hijab. Maka seorang perempuan yang duduk di bagian tengah. Kedua pipinya berwarna hitam memerah. Dia bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Lima ya Rasulullah, kenapa perempuan lebih banyak penghuni neraka?" Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab pertanyaan itu. Li'anna kunna tukfirna asyikayah. Tukfirna syakayah. Wa takfurnal asyir. Karena kalian terlalu sering mengeluh. Karena perempuan sering mengeluh. Itu banyak perempuan seperti itu. Beda kalau laki-laki. Besar masalahnya, jarang dia mengeluh. Walaupun ada juga laki-laki yang sedikit-sedikit mengeluh. Seperti perempuan. Tapi laki-laki lebih mampu bertahan jika ada masalah daripada perempuan. Iya, apapun masalahnya dalam pekerjaannya, dalam ininya di luar, dia tidak mengeluh. Walaupun sekali lagi ada juga di sana orang sedikit-sedikit status, sedikit-sedikit status. Tapi kalau hujan terus kemarin, ketika ada lihat orang bilang hujan misalnya, mengeluh lagi para laki-laki. Iya, mengeluh lagi para laki-laki. Tapi ini bukan sifat laki-laki. Sifat laki-laki tidak suka mengeluh. Kalaupun mereka mengeluh, maka mereka mengeluh kepada Allah. Perempuan, alasan mereka terbanyak dari penghuni neraka, cirinya Nabi di sini sebutkan dua. Li'anna kunna tukfirna syakayah. Karena kalian terlalu sering mengeluh. Ini yang pertama. Yang kedua, watakfurnal asyir. Yang kedua, terlalu banyak mengkufuri kebaikannya al-asyir. Al-asyir maksudnya az-zawj, suami. Terlalu banyak mengkafiri kebaikan suami. Ini perempuan. Maka apa yang terjadi? Ketika Nabi mengabarkan bahwa mereka adalah banyak dari penduduk neraka. Apa yang dilakukan? Faja'alna yatasaddaqna min hulihinna yulqina fi thawbi bilad min aqratihinna wa qawatimihin. Maka mereka pun menyedekahkan perhiasan yang mereka bawa berupa anting-anting mereka, cincin-cincin mereka. Subhanallah.
mereka lemparkan ke arah bajunya Bilal. Ini lihat semangatnya para perempuan di waktu itu. Makanya mereka yang dipilih oleh Allah untuk menemani nabinya. Karena harus mereka yang menjadi contoh untuk para perempuan yang datang setelahnya. Iya. Maka kata beliau, qala al-Khattabi, berkata al-Khattabi, beliau komentari ini apa yang terjadi di sini. Wahadihi atiyatun bigori idni azwajihin. Ini kan mereka memberi bersedekah tanpa izin. Kan di sini kan langsung dia keluarkan. Ini dalil yang mengatakan tanpa izin pun boleh. Kan itu hartanya. Kecuali harta itu adalah harta suami. Qala Syaukani, berkata Imam Syaukani rahimallah, mu'alliqan ala hadits. Berkata Imam Syaukani rahimallah ketika belum menerangkan hadits, la yajuzu limra'atin atiyatun illa biidni zawjiha. Tidak boleh. Ya. Bagi seorang istri memberikan harta miliknya melainkan atas izin suaminya. Wa qad istudilla bihadzal hadits annahu la yajuzu limra'ah an tu'ti atiyatan min maliha bi ghairi idni zawjiha. Telah dipakai berdalil hadits ini bahwasanya tidak boleh bagi seorang istri untuk memberikan pemberian sedekah dari hartanya tanpa izin suaminya, walau kan rosida, walaupun dia orang yang cerdas, pintar, berakal, dewasa dalam berpikir. Dan Imam Syaukani berkata, wa qad ikhtalafa fi dzalik. Dan telah berselisih dalam hal itu. Faqala Laits, berkata Laits, la yajuzu laha dzalika mutlaqan. Tidak boleh bagi istri hal itu secara mutlak. La fi thuluth wala fi maduna illa syai'ut tahti. Tidak boleh pada sepertiga. Tidak boleh pula di bawah sepertiga. Ya, tidak boleh pula hal yang ya rendah dari di bawah sepertiga. Artinya walaupun sedikit. Ini pendapat pertama yang disebutkan oleh Imam Syaukani. Wa qala Taus, berkata Taus, wa Malik dan Imam Malik, innahu yajuzu laha an tu'tiya malaha bi ghairi idni. Bahwasanya boleh bagi seorang istri untuk bersedekah dengan hartanya tanpa izin suaminya. Fi thuluth, pada sepertiga. La fi ma fawqah, tidak boleh di atas sepertiga. Fala yajuzu illa bi idni. Kalau di atas sepertiga, tidak boleh kecuali atas izin suami. Ini perselisihan, ingat. Sekali lagi ini dalam masalah bersedekah. Adapun kalau dia mau belanjakan hartanya, mau pinjamkan, mau beli sesuatu, ini tadi tanpa izin pun tidak apa-apa. Ini masalah dia sedekahkan. Wa dhahaba al-jumhur ila annahu yajuzu laha mutlaqa. Sementara mayoritas berpendapat boleh secara mutlak. Min ghairi idnin minaz zauj, walaupun tanpa izin dari suami, idza lam takun safihah. Jika istri itu adalah bukan orang yang safihah, bukan orang yang bodoh. Dia pintar. Kecuali kalau bodoh ya enggak boleh. Iya. Ini beliau katakan wa in kanat safihah lam yajuz. Kalau dia adalah orang yang bodoh, maka tidak boleh. Jangan sampai itu karena kebodohannya dia pergi belanjakan semua, sedekahkan semua hartanya. Qala fil Fath, berkata dalam Al-Fath, yaitu Al-Hafidz Ibnu Hajar, adillatul jumhur minal kitab wa sunnah katsirah. Dalil mayoritas dari kitab dan sunnah lebih banyak. Wa qad istadalla al-Bukhari fi sahih, dan Imam Al-Bukhari rahimahullah telah berdalil dalam sahihnya ala jawazi dzalika bi ahadits dzakaroha
fi babi hibatil mar'a ligori zaujiha min kitabil hibah. Akan Imam Al-Bukhari telah berdalil akan bolehnya hal tersebut dengan hadis-hadis yang beliau sebutkan pada bab hibahnya seorang istri tanpa izin dari suaminya dalam kitab Al-Hibah. Wa min adillatil jumhur, termasuk dalil dari mayoritas adalah hadits Jabir al-Madhkur qabla hadza. Hadits Jabir yang disebutkan sebelum ini. Wa hamalu hadithul bab ala ma idza kanat safihah gur rasidah. Adapun tadi hadits yang mengatakan tidak boleh tanpa izin suami supaya bisa dikompromikan. Kan ini ada dua hadits bertentangan. Satunya bilang boleh, seperti hadits tadi, Nabi menganjurkan perempuan bersedekah, langsung mereka bersedekah. Ada hadis yang mengatakan tidak boleh. Seperti tadi hadis yang kita sebutkan sebelumnya. Mereka kompromikan. Boleh bagi rosidah, bagi perempuan yang normal, pintar, cerdas, berakal, dewasa. Tidak boleh bagi perempuan yang safihah. Tidak boleh bagi perempuan yang bodoh, yang tidak rosidah, tidak dewasa dalam bertindak. Wa hamala Malik adillatul jumhur ala syai'il yasir. Sementara Imam Malik membawa dalil mayoritas ke sesuatu yang sedikit. Wa ja'ala haddahu thuluth fi madunah. Imam Malik membawanya ke batasannya ke sepertiga ke bawah. Wa bil jumlah, kesimpulannya fal maqsudu mimma madha, tujuan dari semua ini. Kenapa beliau uraikan ini sampai ke perselisihan? Beliau ingin menjelaskan adalah hurmatul akli mali zauj bil batil. Haramnya memakan harta istri dengan cara yang batil. Iya. Walayani dzalika an taqbidul mar'a yadaha an i'anati zaujiha. Tapi ingat, bukan berarti seorang perempuan, seorang istri dia berpangku tangan, tidak menolong membantu suaminya. Nah, bukan begitu. Jangan sampai ada istri, oh kan punya aku Ji. Ngapain saya bantu kamu? Nah, bukan berarti beliau ingatkan. Bukan berarti dia tidak membantu suaminya. Fahadha syai', ini sesuatu yang lain. Wa aklu maliha bil batil syai'un akhar. Memakan hartanya dengan cara yang batil sesuatu juga yang lain. Jadi beda ya. Kan sudah diingatkan dari awal tadi. Kalau si istri membantu suaminya dengan kerelaan hatinya, halal bagi suami. Tapi kalau si istri tidak membantunya, tidak mau hartanya diambil, kemudian suami menempuh cara supaya bisa dia mengambilnya, maka ini yang salah. Iya. Terus juga boleh ingatkan, kama la ya'ni tasarrufah fi maliha antada isyarah az-zauj wal istinara bi ra'yihi. Ini juga sebagaimana bukan berarti bolehnya dia tadi berbuat sesuatu pada hartanya, bukan berarti dia meninggalkan untuk meminta pandangan, masukan dari suaminya. Gimana kalau saya mau melakukan sewa menyewa atau jual beli. Dia tanya wal istinara bi ra'yihi, dan meminta pandangan dari suaminya. Kan sudah lewat kan, termasuk kesalahan suami, dia tidak meminta pendapat istrinya. Nah, sama juga dari ini. Nanti akan jadi kesalahan istri kalau dia tidak meminta pandangan suaminya. Cuman ini adalah masih di pembahasan kesalahan suami. Balillah ikbiha antu'ina zaujaha ala nawaibil haq. Masya Allah. Bahkan sepantasnya dia
lakukan adalah menolong suami di nawaibul haq, di lingkup-lingkup kebaikan. Selama itu adalah nawaibul haq, perbuatan baik, dia tolong suaminya. Masuk dalam ayat wa ta'awanu 'alal birri wa taqwa. Saling tolong menolonglah di atas kebaikan dan ketakwaan. Wa an tastashirahu fi kafati su'uniha, Masya Allah. Dan dia meminta nasihat suaminya pada kafati su'uniha, seluruh perkaranya. Bukan berarti kalau dia punya harta dia berbuat semaunya tanpa bertanya juga kepada suami, gimana ini kalau saya lakukan ini dengan harta saya. Kan suami juga tidak mau juga memakan hartanya. Cuman suami penting begitu. Iya, supaya dia tidak merasa bahwa ini hanya boneka saja. Kalau butuh ditemani dalam tidur. Iya, enggak. Suami juga ditanya. Iya, tentang urusan yang dia akan lakukan. Fadzalika mimma yunwil ulfah, Masya Allah. Hal itu adalah akan menumbuhkan al-ulfah, kasih sayang di antara suami istri kalau saling meminta pandangan tentang hal yang dia mau lakukan. Wa yurassakh da'aimul mawaddah, dan akan memperkuat tiang-tiang kecintaan. Ini yang beliau katakan, Masya Allah. Jadi di poin ke-7 ini beliau ingatkan bahwa seorang suami tidak boleh memakan harta istrinya dengan cara yang batil. Kalau istrinya punya harta, dengan cara apapun tidak boleh. Tidak dibolehkan. Dan beliau ingatkan, hak istri adalah untuk berbuat pada hartanya. Ya. Apakah dengan cara jual beli, gadai, sewa menyewa, dan semisalnya berdasarkan kesepakatan ulama. Kemudian masalah kalau istri mau bersedekah, apakah harus meminta hak suami atau tidak? Nah, ini tadi. Meminta izin pada suami atau tidak? Ini tadi. Kalau menurut mayoritas boleh tanpa izin. Dan dalilnya lebih nampak. Dalilnya lebih nampak. Dan ada ulama yang mengatakan tidak boleh. Dalil mereka adalah ini. La yajuzu limra'atin atiyatan illa bi'idni zawjiha. Cuma dalil ini mayoritas arahkan kepada kalau istri itu safiah. Tidak cerdas. Tidak cerdas. Maka harus ada izin dari suami. Ini alhamdulillah kesalahan yang ke-7. Insya Allah kesalahan ke-8 di pertemuan akan datang. Dan ini bagus, kesalahan ke-8 ini kurangnya semangat dari suami untuk mengajar istrinya perkara agama. Kalau dia tidak bisa mengajar, dia juga tidak antar ke tempat-tempat taklim. Ini termasuk kesalahan suami. Sudah di rumah dia tidak ajar istrinya, terus dia juga tidak ajak istrinya untuk belajar. Kalau sama-sama tidak pintar, dia tidak semangat dalam mengajak istrinya. Ini juga nanti insya Allah kita akan baca termasuk kesalahan ke-8 dari kesalahan suami. Ini insya Allah kita akhirkan di pertemuan yang akan datang. Mudah-mudahan apa yang kita ambil di pertemuan ini ada manfaatnya. Kita tidak bisa lanjutkan kesalahan yang ke-8 disebabkan karena ini akan panjang lagi. Ya, beliau sampaikan nanti tidak sampai selesai. Insya Allah
lebih baik kita satukan di pertemuan yang akan datang. Kita cukupkan. Alhamdulillah. Jika ada pertanyaan, insya Allah kita satukan saja sebentar malam. Setelah pelajaran kajian kitab fikih insya Allah ta'ala. Subhanakallahumma hamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.